Oke, kita lanjutkan. Semuanya sudah kembali. Oke, di bagian yang kedua ini saya ingin membahas tentang hardware dan software ya, dasar-dasar hardware dan software. Nah, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan tiga kategori dasar tentang software dan hubungannya gitu ya. Kemudian menjelaskan secara umum bagaimana komputer menyimpan dan memanipulasi informasi. Kemudian mendeskripsikan struktur dasar dari sebuah hardware komputer. Kemudian kita ingin mendiskusikan tentang komponen dasar dari komputer dan bagaimana setiap komponen itu berinteraksi gitu ya. Kemudian menjelaskan bagaimana komputer itu biasanya memiliki memori dan alat penyimpanan yang berbeda-beda. Kemudian tentang software lagi, yaitu membandingkan aplikasi-aplikasi dari PC dan aplikasi-aplikasi di jaringan ya, di web. Kemudian mendeskripsikan peranan dari operating system di komputer sekarang. Kemudian kita akan membahas secara umum evolusi dari UI dari yang dulunya bahasa yang kita lihat adalah sebagai bahasa mesin, sekarang kita lihatnya UI itu sudah futuristik. Kemudian berhubungan dengan intellectual property, hukum intellectual property dari sebuah software. Gitu ya. Kita masuk tentang hardware terlebih dahulu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah komputer gitu ya? Jadi komputer itu pada dasarnya ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah untuk menerima input. Menerima masukan dari dunia luar ya. Input ini bisa berupa macam-macam ya. Misalkan input dari keyboard kita memasukkan perintah mau nulis huruf R, huruf T dan lain sebagainya. Atau dari ketikus ya, dari mouse kita gerakan, kita ingin menggerakkan kursornya dan lain sebagainya.
Setelah menerima input, kemudian komputer bisa memproses informasinya, di mana dalam usaha memproses informasi ini, sebuah komputer itu pasti melakukan antara sebuah operasi aritmetik atau operasi logik pada informasi tersebut. Setelah informasi kita diproses oleh komputer, komputer bisa menghasilkan sebuah output. Output yang mana output ini adalah informasi yang kita ingin komunikasikan ke dunia luar. Contoh output paling dekat dari sebuah komputer adalah layar komputer. Ya. Misalkan kita di keyboard kita ketik huruf R, kita pencet huruf R, maka komputer menerima input perintah untuk menulis huruf R dan memproses informasinya. Huruf R seperti apa itu diproses di dalam komputer, kemudian outputnya dikeluarkan dalam bentuk tampilan layar di monitor. Itu contoh sederhananya. Selain 3 proses ini, komputer juga bisa menyimpan informasi. Dapat menyimpan dan dapat menggali informasi dari alat-alat penyimpanan yang ada di komputer, ya, yang disebut dengan memori. Nah, komputer sendiri, ya, karena bisa melakukan, paling tidak harus bisa melakukan 4 itu, ya, 4 yang tadi, maka ada beberapa komponen hardware dasar. Yang pertama adalah input device. Ya. Input device contohnya tadi sudah saya sampaikan, keyboard dan mouse. Kemudian ada microprocessor, ya, prosesornya, di mana di microprocessor ini kita memproses informasinya. Si komputer memproses informasinya, ya, yang kita kenal sebagai CPU atau Central Processing Unit. Kemudian output, alat-alat untuk output, ya, seperti layar, printer, speaker misalkan. Kemudian memori dan alat penyimpanan, ya, di mana dibagi menjadi beberapa kategori, ya, penyimpanan primer, penyimpanan sekunder, mungkin ada penyimpanan selanjutnya. Contoh memori ada RAM, kemudian ada untuk alat penyimpanannya ada CD, ada flash disk, ada hard disk eksternal misalkan. Dan komputer modern itu punya slot untuk peripherals, ya. Misalkan slot USB, slot internet dan lain-lain, kabelan dan lain-lain. Nah, bagaimana sebuah komputer itu memproses informasi? Nah, sebuah komputer memproses informasi di mana informasi yang diproses adalah dalam bentuk bit, ya, atau sekumpulan bit yang disebut sebagai byte. Kita mulai dari bit, ya. Bit itu adalah binary digit. Jadi pada dasarnya karena binary nilainya itu hanya 0 atau 1 saja, ya. Jadi dia hanya bisa on atau off. 0 atau off, 1 atau on. Seperti kita mengoperasikan saklar untuk lampu, gitu, ya. Kalau kita ingin mematikan lampunya, maka kita arahkan ke 0 atau kita turn off, gitu. Kalau kita ingin menyalakan, kita arahkan ke 1. Nah, di dalam komponen yang kecil yang ada di komputer,
itu yang informasi yang diproses itu adalah ini 01. Jadi sinyal listrik yang kemarin ditanyakan itu ya. Sinyal listrik yang mengalir itu di sinyalnya dikirim untuk menggerakkan apakah suatu bit itu harus dinyalakan atau dimatikan. Nah, tetapi satu bit itu tidak bisa kalau kita hanya punya 0 dan 1 saja, maka kita hanya punya dua informasi yang bisa kita olah. Maka penemu-penemu komputer pertama itu mengenalkan sistem code words gitu ya, atau koleksi dari bit yang disebut sebagai byte. Nah, byte itu adalah koleksi dari sebanyak 8 bits. Jadi ada 1 sampai 8, di mana dari 8 bit ini bisa merepresentasikan sebanyak 256 pesan yang berbeda. Jadi sehingga 1 byte yang kita kenal itu adalah 8 bit ya. Kalau dulu mungkin hanya ada byte saja. Tapi semakin ke sini kita sudah mulai mengenal yang namanya kilobyte, megabyte. Bahkan kalau sekarang megabyte itu sudah bukan suatu hal yang sulit lagi ya, karena kita sudah beralih ke berbicara tentang gigabyte sekarang. Mungkin beberapa tahun ke depan sudah beralih ke terabyte dan seterusnya. Nah, bit ini seperti yang saya sampaikan tadi, byte itu menyampaikan sebuah informasi di mana kumpulan dari bit itu bisa membentuk satu kode tertentu. Misalkan bit sebagai nomor. Misalkan kita hanya menggunakan 4 bit saja. Maka kita bisa melambangkan angka 0 sampai 9 dengan bit-bit ini. Di mana angka 0 adalah binarinya adalah 0 semua, angka 1 adalah yang paling belakang 1, 2 yang 2 dari belakang adalah 1 dan seterusnya. Nah, tapi sebagai user kita sebenarnya tidak perlu tahu mendetail tentang bagaimana konversi dari misalkan dari bilangan atau dari huruf ke bit-bit yang diolah oleh komputer ya, karena sudah ada interpreternya. Jadi biasanya proses translasi dari misalkan dari angka ke binary, kemudian dibalikan ke angka lagi sebagai output, itu disembunyikan dari pengguna. Nah, selain untuk angka, kumpulan bit tadi bisa dipakai untuk merepresentasikan huruf juga. Jadi huruf A, B, C, D sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9 dan karakter-karakter lain. Itu dalam komputer disimbolkan dalam bentuk binary code. Nah, binary code-nya sistem yang paling banyak digunakan adalah ASCII ya, ASCII. Di mana ASCII ini setiap kode itu merepresentasikan satu karakter. Karena kita punya 8 bit dalam 1 byte, maka ASCII bisa membuat sebanyak 256 kode unik untuk 26 huruf, 10 digit, dan beberapa special characters. Huruf ini tidak hanya huruf seperti ini ya,
tidak hanya huruf kapital, tapi juga huruf-huruf kecil gitu ya, lowercase juga termasuk. Coba kalau diperhatikan ya, misalkan 4 digit pertama untuk huruf kapital. 2 digit pertama dimulai dengan 01. Baru 2 digit selanjutnya antara 00 atau 01. Baru 4 digit sisanya itu merepresentasikan dia huruf apa. Kalau angka 2 digit pertama semuanya 0, kemudian 2 digit selanjutnya semuanya 1, baru setelahnya itu angka, dan seterusnya. Tapi kalian tidak perlu menghafal ini karena tidak akan masuk ujian ya, karena kalau harus menghafal pusing pasti ya. Nah, kemudian ada dari ASCII berkembang menjadi Unicode namanya. Unicode ini support untuk lebih dari 100.000 karakter, yang mana karakter-karakter ini bisa berupa karakter spesial ya. Misalkan kalau bahasa Jerman itu ada huruf yang bentuknya kayak huruf beta, mana artinya dapat dibaca sebagai double S gitu, atau karakter-karakter Yunani, atau karakter-karakter Arabik, atau karakter-karakter Chinese, atau karakter-karakter Jepang, atau karakter-karakter spesial lainnya ya, yang mana mereka disupport oleh Unicode. Jadi pada dasarnya yang berkembang itu ASCII duluan, di mana ASCII ini memang didesain hanya untuk bahasa Inggris ya, jadi alfabet, nomor, dan beberapa simbol-simbol khusus gitu ya, seperti koma, titik 2, titik koma, dan lain sebagainya. Kemudian karena kebutuhan bahasa yang lain, berkembanglah menjadi Unicode, di mana Unicode ini sekarang menjadi standar internasional. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dulu kita hanya mungkin orang tua kita hanya tahu tentang byte, atau mungkin sampai sebatas kilobyte, mungkin waktu masih zamannya disket gitu ya. Kemudian berkembang menjadi megabyte. Sekarang kita pada periode di mana kita sudah familiar atau sudah umum dengan istilah gigabyte. Karena sekarang informasi yang kita trade ya, yang kita saling tukar dengan orang lain atau dengan komputer kita gitu ya, sekarang ukurannya sudah mulai ke gigabyte. Kita tidak tahu bagaimana beberapa tahun lagi ya, mungkin akan sampai ke terabyte dan petabyte. Nah, untuk ukuran petabyte sendiri sebenarnya sudah ada di dunia, di mana informasi ini masih hanya bisa diolah oleh superkomputer. Dalam ya mungkin komputer kita bisa mengolah data dalam ukuran petabyte, tapi butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun gitu ya untuk mengolah informasinya. Tapi ada superkomputer yang bisa mengolah informasi dengan ukuran petabyte dalam waktu hanya sekian detik misalkan, itu ada. Nah, di hardware komputer ya, di bagian intinya paling tidak itu harus ada CPU dan memori ya. Pada dasarnya digital komputer sebagaimana yang disampaikan tadi itu hanya switch on off saja yang bisa diterjemahkan menjadi informasi yang kita ingin olah gitu ya. Nah, koleksi dari on off switch ini itu ada
di CPU dan memori. Nanti kita akan pelajari bedanya, ada beberapa kategori memori ya. Kita akan mulai dari CPU terlebih dahulu. Ketika kita input informasi, ya, maka komputer kita itu akan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam bentuk kumpulan dari bits. Jadi kalau kita bayangkan kita punya satu ruangan isinya saklar semua. Saklar ini yang diterjemahkan menjadi informasi yang mana yang kita harus nyalakan, yang mana yang harus kita matikan untuk membentuk informasi yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian ada penerjemah untuk mengeluarkan output. Nah, bisa jadi pada kebanyakan kasus pattern on off-nya ya untuk input dan output itu berbeda. Mungkin saya lupa judul filmnya ya. Kalau yang pernah lihat film tentang Alan Turing ya, ketika dia membuat Colossus, kita bisa melihat yang mana yang harus dinyalakan, yang mana yang harus dimatikan untuk bisa menerjemahkan sesuatu. Itu yang ada di komputer kita sekarang. Nah, sebenarnya apa sih bagian komputer yang benar-benar komputer? Komputer itu pada dasarnya adalah CPU-nya. Jadi tanpa CPU, ya, kalaupun kita punya memori, punya RAM, punya motherboard dan lain-lain, tanpa CPU, maka kita belum punya komputer. Mudahnya di kehidupan sehari-hari kita biasa bilang menyebut CPU sebagai prosesor, gitu ya. Jadi CPU ini yang menjadi penerjemah kita dan pengolah data kita dari input ke output ya, dari input pengolah informasi ke output itu CPU semuanya. CPU lah yang melakukan penghitungan ya, melakukan operasi aritmetik, yang melakukan operasi logik dan lain sebagainya. Ya. CPU jugalah yang menginterpretasi dan menjalankan perintah-perintah dalam suatu aplikasi yang kita jalankan. Jadi kita ingin membuat laporan menggunakan misalkan Microsoft Word, tapi tidak ada CPU-nya, maka kita tidak bisa melakukan itu. Nah, CPU sendiri itu nanti ada menjadi kumpulan dari beberapa komponen ya. Salah satunya adalah ALU ya, ALU atau Arithmetic and Logic Unit, di mana di komponen ini manipulasi informasi dengan operasi-operasi aritmetik dan operasi-operasi logikal itu dilakukan. Nah, kita bisa bayangkan CPU pada sebuah komputer itu sebagaimana otak dalam kepala kita ya. Jadi setiap sel di tubuh kita itu setiap organ di tubuh kita itu bisa bergerak sesuai perintah yang disalurkan melalui otak kita. Sebagaimana misalkan kita ingin melihat, maka otak kita memerintahkan untuk melihat dan lain sebagainya. CPU ini adalah otak dari komputer. Jadi mengkomunikasikan semua bagian dari komputer dan seterusnya. Nah, kalau zaman dulu ya CPU ini ukurannya sangat besar. Tapi sekarang ukuran CPU itu menjadi sangat kecil. Dan apa namanya?
kalau kita buka, kita bongkar misalkan laptop kita atau PC kita gitu ya. Kalau kita lihat CPU ini adalah koleksi atau sekumpulan sirkuit elektronik yang sangat kompleks. Bahkan belum tentu yang paham listrik pun ya belum tentu ngerti setiap komponen dari CPU ini ngapain gitu ya kerjanya. Bagaimana listriknya bekerja gitu karena saking kompleksnya. Kalau di gambar ini kita bisa lihat CPU-nya adalah di bagian yang warna biru ini ya. Kemudian dia ada slot-slot untuk memasukkan yang lain misalkan memori dan lain sebagainya. Jadi biasanya CPU itu ditempatkan jadi satu karena harus terhubung dengan bagian lain ya. Biasanya ditempatkan jadi satu pada satu papan sirkuit ya. Yang kalau kita lihat di situ ada seperti kabel tapi tidak ada kelihatan fisik kabelnya ya, tapi cuma seperti garis-garis di mana garis-garis itulah yang menyalurkan listrik gitu. Dan papan sirkuit ini yang memuat CPU itu disebut sebagai motherboard. Jadi kita bisa menancapkan macam-macam gitu, tancapkan memori, tancapkan lain-lain ya. Karena semuanya harus lagi-lagi harus tersambung dengan CPU. Nah, kita sudah tahu kalau CPU itu adalah komputer sebenarnya. Maka ketika kita ingin membeli sebuah komputer, misalkan untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan perusahaan kita gitu ya. Maka keputusan utama harus melihat tipe dari CPU-nya. Di mana tipe dari CPU-nya ini harus kita lihat, kita bandingkan dengan kebutuhan kita ya. Sehingga karena kita ingin membandingkan dengan kebutuhan kita, maka kita harus memperhatikan dua faktor ini paling tidak ya. Yang pertama compatibility, apakah si CPU ini kompatibel dengan kebutuhan kita atau tidak. Yang kedua performa, apakah CPU yang akan kita beli itu cukup kuat dengan kebutuhan kita atau tidak. Dari sinilah kita akan bicara tentang apakah kita akan berbicara tentang compatibility ya. Nah, pada dasarnya tidak semua software itu kompatibel dengan semua CPU ya. Jadi ada beberapa software yang memang didesain untuk jenis-jenis CPU tertentu. Misalkan ada software yang memang didesain untuk hanya bisa dipakai oleh mainframe. Atau ada software yang hanya bisa dipakai oleh handheld computer. Misalkan OS dari smartphone. OS dari smartphone itu belum tentu bisa dipakai di laptop. Misalkan seperti itu. Sehingga tadi kalau kita misalkan kita butuh yang mobile, kemudian aplikasi ini gitu ya. Misalkan kita butuh komputer yang mobile, maka opsinya misalkan portable computer seperti laptop, netbook, atau tablet atau handheld computer seperti tablet dan smartphone. Tapi ternyata yang kita butuhkan lebih ke misalkan aplikasi-aplikasi Office yang fiturnya cukup lengkap. Kalau kita lihat di periode sekarang, maka walaupun
aplikasi-aplikasi Office itu sudah mulai ada di handphone, di tablet ya, tapi fiturnya belum lengkap. Ternyata fiturnya hanya ada di versi desktop atau laptop. Maka ya mau nggak mau kita harus beli laptop, misalkan seperti itu. Nah, pada umumnya setiap prosesor, setiap CPU itu punya instruksi yang sudah di set preset ya, built-in, yang kita tidak bisa ubah. Walaupun kita masih bisa menambahkan instruksi, tapi ada instruksi yang sudah built-in yang memang itu tidak bisa diotak-atik sama sekali, yang pasti berjalan di setiap CPU. Sehingga kita harus perhatikan ini ketika kita mencari CPU mana yang kompatibel dengan kebutuhan kita. Nah, CPU sendiri itu setiap kurun waktu tertentu pasti berkembang ya. Bahkan kalau kita melihat Intel Core i7 saja, bisa dibilang hampir setiap tahun ada perkembangan. Nah, pada dasarnya CPU pada family yang sama ya, misalkan produk Intel gitu ya, atau misalkan produknya AMD gitu ya, atau kalau di HP itu Snapdragon misalkan gitu ya. Pada dasarnya desainnya itu selalu backward compatible, di mana backward compatible ini artinya CPU yang terbaru itu hampir dipastikan didesain untuk bisa menghandle yang baru ya, yang lebih powerful, tapi dia pada umumnya harus bisa menghandle yang lama juga gitu ya. Jadi apa yang ada di Intel Core entah itu i3, i5 atau i7 itu harus bisa menghandle CPU instruksi-instruksi yang dikenali oleh Pentium misalkan, dan seterusnya. Nah, untuk kategori laptop atau desktop komputer ya, prosesor AMD kalau kalian punya ya, prosesor AMD itu juga walaupun perusahaannya berbeda, tapi AMD membuat prosesornya, membuat CPU-nya itu supaya kompatibel dengan produk-produk Intel. Nah, compatibility ini tidak hanya pada CPU ya. Software, misalkan kita memilih operating system, itu kita harus hati-hati juga. Karena software yang bisa dipakai pada suatu operating system tertentu belum tentu bisa dipakai oleh operating system lain. Atau mungkin bisa dipakai tapi fiturnya sangat terbatas misalkan. Contohnya, program-program yang ditulis, yang dibuat, didesain khusus untuk Linux, kalau kalian mengenali operating system Linux ya, itu tidak bisa dijalankan di Windows dan sebaliknya. Kalau kita mau menjalankannya bagaimana? Itu urusan lain. Misalkan pada handphone gitu ya. Android dan iOS itu programnya walaupun mungkin di masing-masing operating system itu ada programnya, tapi kita tidak bisa menginstal misalkan aplikasi yang dibuat untuk Android pada handphone berbasis iOS, juga sebaliknya. Selain compatibility, kita juga harus memperhatikan tentang performa ya. Di mana untuk performa
setiap prosesor itu punya performa sendiri-sendiri ya, tergantung desainnya. Bagaimana kita melihat performa dari sebuah prosesor? Sebenarnya kalau kita lihat yang sekarang gitu ya, mungkin tidak akan sulit karena memang didesain peningkatan performa itu memang didesain seperti didesain untuk mudah dipahami bahwa jenis baru itu lebih kuat daripada yang lama gitu misalkan ya. Kalau kita perhatikan misalkan kita hanya melihat family dari Intel Core i5 misalkan. Intel Core i5 generasi pertama, kemudian ada generasi kedua. Itu hampir dipastikan yang generasi kedua itu lebih powerful daripada yang generasi pertama. Tapi apakah misalkan kita mau membandingkan dengan yang tipe i7, apakah Intel Core i5 generasi kedua itu pasti lebih tidak powerful, maksudnya lebih performanya lebih jelek daripada i7 generasi pertama? Itu belum tentu. Tapi kalau kita lihat pada family yang sama gitu ya, misalkan Qualcomm Snapdragon untuk handphone Android, generasi baru yang angkanya nambah itu hampir bisa dipastikan lebih powerful daripada yang lama. Atau kalau misalkan kita lihat di iPhone gitu ya, pakai prosesor namanya kalau salah Bionic ya, Bionic A12 dibanding dengan A13, itu A13 hampir bisa dipastikan lebih bagus daripada A12. Tapi bagaimana kita mengukur performa itu? Yang pertama adalah ukurannya dari kecepatan jam internal, ya, internal clock. Di mana kecepatan ini diukur dalam gigahertz. Kalian nanti bisa dicek di laptop masing-masing gitu ya. Atau kalau misalkan kalian membuka e-commerce untuk melihat laptop gitu ya, di situ biasanya disampaikan clock speed-nya berapa gigahertz itu bisa dilihat. Nah, clock speed itu yang salah satu mengindikasikan apakah performanya lebih baik atau tidak. Kemudian yang kedua adalah arsitektur dari prosesornya. Bagaimana sebuah prosesor itu disusun. Nah, selanjutnya adalah banyaknya bits yang bisa diproses dalam satu waktu oleh sebuah prosesor. Kalau di personal computer, ya, misalkan di desktop atau di laptop gitu ya, biasanya kita melihat apakah laptop kita atau desktop kita itu 32 atau 64 bits. Nah, bits ini pada dasarnya semakin besar, maka prosesornya seharusnya semakin powerful. Nah, setiap karena ada peningkatan performa misalkan ya, maka panas ya, karena kalau peningkatan performa biasanya sinyal listriknya itu juga bergeraknya juga semakin cepat misalkan. Maka panas yang dihasilkan itu juga akan berbeda. Kalian bisa membandingkan misalkan saya balik lagi ke Intel ya. Intel Core i3, i5 dan i7 misalkan sama-sama generasi ke-7. Kalian jalankan secara bersamaan. Kemudian kalian coba jalankan aplikasi yang sama. Maka panas dari komputernya itu akan berbeda karena perbedaan performa ini.
Bagaimana sebuah prosesor itu di strukturnya seperti apa? Nah, untuk performa sendiri, dulu di periode mungkin masih Pentium gitu ya, biasanya CPU-nya itu hanya menggunakan single prosesor. Tetapi kalau kalian masih ingat di materi hari Senin ya, kita belajar bagaimana komputer itu bisa digabungkan untuk menjadi server ya. Jadi beberapa CPU bisa digabungkan menjadi satu untuk menjadi misalkan server atau superkomputer sehingga kemampuan penghitungannya lebih cepat. Nah, dari masing-masing CPU itu di zaman sekarang itu dimampatkan menjadi satu CPU yang punya multiple prosesor, yang punya multi core ya. Misalkan quad core. Quad core itu berarti ada 4 CPU dijadikan satu pada satu chip kecil yang tadinya 4 CPU di 4 komputer berbeda, ukurannya besar-besar. Sekarang dimanfaatkan menjadi satu chip kecil yang memuat 4 CPU. Selain peningkatan clock speed tadi ya, kemudian apa namanya arsitektur, kemudian banyaknya bit prosesor, arah perkembangan untuk peningkatan performa itu juga dengan cara menambah core dari processingnya. Di mana dengan menambah core ini, kita bisa menjalankan beberapa aplikasi secara simultan, secara bersamaan, atau kita bisa membagi pekerjaan. Misalkan aplikasinya berat, nggak bisa dihandle oleh cuman satu CPU. Kita butuh misalkan 10 CPU, maka kita bisa menggabungkan, opsinya adalah menggabungkan 10 komputer untuk menjalankan aplikasi ini secara bersamaan. Ya, kita buat 10 komputer ini menjadi satu komputer dengan jaringan gitu. Atau kita membeli komputer yang core-nya misalkan paling tidak 10 atau ada 16 gitu misalkan. Nah, PC-PC sekarang itu paling tidak punya 2 core. Bahkan jangankan PC ya, smartphone sekarang itu sudah mulai quad core. Quad core itu sudah mulai menjadi suatu hal yang umum, yang umum kita temui. Untuk kasus server atau superkomputer itu core-nya, ya, CPU-nya itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Semakin banyak CPU-nya, semakin banyak core-nya, maka semakin cepat pula lah komputer kita. Gitu. Simpelnya seperti itu. Semakin powerful ya, semakin bisa menghandle banyak problem dalam waktu yang bersamaan. Nah, ide multicore itu sebenarnya tadi seperti yang saya katakan itu dibuat muncul dari menggabungkan beberapa komputer menjadi satu, kemudian dimanfaatkan menjadi chip yang lebih kecil. Nah, di sini ada yang pernah tahu tidak kalau sebenarnya GPU ya, Graphic Processing Unit, atau kalau di laptop kalian mungkin lebih kenal merek ya, AT Radeon atau Nvidia GeForce gitu ya. GPU itu juga merupakan bisa dibilang sebagai CPU juga gitu ya, karena di situ ada proses penghitungan-penghitungan. Nah, GPU itu juga kita bisa pakai sebagai CPU, jadi kita bisa pakai sebagai prosesor. Ada tren terkini ya, dibanding kita mengembangkan CPU yang semakin banyak core-nya, misalkan kita membuat
CPU dengan 16 core atau 32 core atau lebih banyak lagi gitu ya, kita bisa langsung menggunakan GPU yang mana desainnya itu core-nya atau inti hitungnya itu sudah banyak, sehingga superkomputer itu juga bisa berukuran lebih kecil. Nah, kalau berbicara tentang apa yang ada di slide ini ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita ingin meningkatkan performa tidak hanya dengan memilih CPU yang lebih banyak ya, kita bisa menambahkan lebih banyak komputer ke jaringan. Nah, dengan semakin banyak core atau computing core ya, itu kita bisa melakukan proses yang namanya parallel processing. Parallel processing ini semakin umum digunakan untuk mengolah data atau informasi yang ukurannya sangat besar, mungkin gigabyte, mungkin terabyte, atau bahkan petabyte. Sehingga dengan parallel processing kita bisa melakukan suatu operasi dengan jauh lebih cepat. Nah, multicore atau misalkan yang simpelnya quad core atau octa-core gitu misalkan ya, itu sebenarnya versi lebih kecil dari parallel processing ini. Nah, sekarang sudah 10.42 ya. Saya sudah lewat 2 menit, tapi saya mau menambah 2 slide terakhir ya. Tentang CPU. Jadi pada dasarnya CPU itu dibagi menjadi beberapa unit fungsional ya. Paling tidak ada 5 ini ya. Control unit, ALU ya, atau Arithmetic Logic Unit. Kemudian decode unit, karena untuk transfer informasi, untuk translate atau penerjemahan informasi, itu informasi yang diterima oleh komputer itu harus di encode, kemudian untuk dikeluarkan menjadi output maka harus di decode, diterjemahkan lagi. Kemudian ada bus unit dan per fetch unit. Nah, 5 unit ini bekerja bersama menjadi CPU ya, sehingga bisa menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh aplikasi secara baik. Bentuknya seperti apa? Kira-kira CPU itu seperti ini. Jadi bagian CPU-nya itu yang ada di dalam bagian warna ini krem ya kayaknya. Jadi ada bus yang warna kemerahan, kemudian ada decode unit, kemudian control unit, arithmetic logic unit, dan per fetch unit. Nah, bus interface unit ini menghubungkan CPU dengan memori ya. Seperti itu ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu besok jam 8 pagi ya. Kita akan mulai materi selanjutnya, yaitu tentang green computing, dan dilanjutkan dengan tentang software. Sampai ketemu di besok ya, jam 8 pagi. Perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama.